الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد العامين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kita kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara perintah yang sangat tepat atau dalam momentum ini adalah perintah untuk memperbanyak salawat. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini kita berada di akhir bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada sosok yang mulia yang telah membawa penerang kehidupan di dunia ini. Sebelumnya penuh dengan kejahilian dan kegelapan. Sholawat sendiri merupakan ibadah yang sangat istimewa. Bukan hanya kita manusia yang diperintahkan bersolawat. Allah memberi perintah sholawat termasuk juga para malaikat Allah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Rasulullah juga mengungkapkan keistimewaan dan keutamaan bersalawat kepada, di antaranya akan membalas umatnya yang bersalawat kepadanya. Dalam hadis disebutkan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bersalawat kepada sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum bulan Rabiul Awal menjadi saat yang tepat untuk memperbanyak selawat dengan memperingati kelahiran Nabi. Peringatan Maulid Nabi merupakan wujud cinta dan penghormatan kepada beliau. Peringatan Maulid Nabi bukan sekedar mengenang, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani penting dan terciptanya kehidupan di dunia ini. Dalam sebuah lirik Qasidatul Burda, Imam Al-Busairi menyatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang menjadi sebab mendapat penciptaan dunia. Hal ini selaras dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab Asyiatul Bajuri ala Fadlil Burda halaman 21. Wa kana ra'a ala qawaim al-arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sa'alani bihaqqihi an aghfira laka walau lahu ma khalaqtu. Nabi Adam alaihi salam ketika melihat catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada tiang arsy, Allah menjawab, kau meminta dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku mengampunimu. Sesungguhnya kalau bukan karenanya aku tidak akan menciptakanmu. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa jika bukan karena Nabi Muhammad, niscaya
Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Jika Nabi Adam tidak tercipta, maka kita pun tidak akan pernah tercipta. Karena Nabi Adam adalah keturunan dari kita. Allah menciptakan Nabi Adam dan anak keturunannya. Allah juga menciptakan alam hanya untuk keperluan manusia. Jadi hanya karena Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW diciptakan alam raya. Adapun hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini telah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 46 sampai 46, 45 sampai 46. Ayat ini dijelaskan ada 5 tugas utama yang diemban Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, serta sebagai berita yang menerangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tugas pertama Nabi Muhammad adalah sebagai syahidah atau saksi. Maksud dari saksi ini adalah menyaksikan keesaan Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad juga menjadi saksi terhadap umat manusia tentang amal perbuatan kita kelak di akhir kiamat. Hal ini selaras dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu ar-rasul 'alaikum syahida. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Tugas kedua adalah sebagai mubasysyirah, pembawa kabar gembira. Rasulullah diutus untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin dengan pahala yang berlimpah yang diberikan Allah atas ketaatan pada perintah Allah. Tugas ketiga adalah nadhirah, pemberi peringatan. Rasulullah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir bahwa siksaan Allah sangatlah mengerikan dan pedih. Tugas Nabi Muhammad yang keempat adalah menjadi da'iyan ila Allah, penyuruh manusia kepada agama Allah. Maksud penyeru adalah menyerukan kepada semua makhluk untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas Nabi yang kelima adalah menjadi sirajan munira, cahaya penerang, yakni kebenaran yang sangat jelas dan terang benderang. Kebenaran ini seperti sinar matahari yang tiada seorang pun mengingkarinya kecuali orang yang memfahamkan, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, khatib mengajak kepada jamaah terus menerus untuk menguatkan cinta kepada Rasulullah, sekaligus memahami tugas Rasulullah untuk dijadikan ramu-ramu dalam perjalanan kehidupan ini. Mari kita berbanyak selawat kepada Nabi dengan menggelar peringatan Nabi, sekaligus menelaah sikap Rasulullah dan menegakkan kebenaran, menyebarkan kedamaian serta menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar. Dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup, kita berharap dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Mustafa Maulana Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi alladhi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
مبعوث رحمة العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسائروا إلى المغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وفقر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه يستجب لكم واذكروا الله أكبر.